Itu nggak harus selalu datang kayu udah berukuran seperti ini ya. Kadang-kadang masih berbentuk balok. Nanti itu yang disebut tadi mesin belah. Nah, di setting ukurannya untuk berapa yang kita perlukan. Ini kebetulan untuk sasisnya terkoleng ukuran 2 cm kali 2 cm. Mesinnya udah diukur, di setting. Nanti cara proses pembelahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Abah Rianto, pembina wilayah Desa Kemang, yang saat ini didampingi Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Dusun, dan Ketua RW yang berlokasi di Desa Kemang, RT 3 RW 10, Kecamatan Kemang, yang saat ini sedang meliput di home industrinya Pak Anwar tentang edukasi pembuatan mainan anak-anak. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anwar. Lengkapnya Anwar Sanusi. Saya warga Kecamatan Kemang, tepatnya warga RT 03 RW 10, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Jalan Gerai. Saya dulu sekolah cuma sampai SMK, nggak bisa sampai ke akademik. Saya langsung bekerja tahun 97, itu langsung di bidang yang sama, alat peraga edukasi juga, itu di Ciawi sampai 2006 saya pindah ke BSD. Di BSD saya alhamdulillah jadi manajer selama 5 tahun, dan di 2011 di BSD saya selesai. Nah, saat itulah timbul pemikiran saya kalau kerja lagi nggak mungkin, karena usia saya yang sudah mulai masuk kepala 4, terus pendidikan saya juga rendah. Akhirnya saya berpikir ya mencoba untuk membuka usaha sendiri, yang pada awalnya sih itu berpikiran selama masih banyak bidan di desa atau di kampung, berarti masih banyak anak yang akan lahir, dan disitulah bakal banyak juga anak yang membutuhkan mainan yang dihasilkan oleh saya ini. Inspirasi saya membuat produk edukasi ini yaitu pertama sih saya melihat dari anak-anak zaman sekarang itu lebih ke gadget ya. Nah, saya berpikir gimana caranya untuk mengalihkan perhatian mereka itu ke edukasi, karena edukasi ini selain mereka bisa bermain, tapi sambil melatih motorik otaknya secara halus. Nah, dikarenakan gadget itu kan ya banyak ya anak-anak sekarang yang udah tidak bisa lepas dengan gadget, makanya saya menciptakan alat peraga edukasi dengan satu triknya itu pertama menunjukkan warna-warna yang menarik, yang dari sisi penglihatan si anak sendiri langsung tertarik. Modal awal saya waktu itu cuma 7.500.000 hasil dari tabungan waktu masih kerja. Untuk omset sekarang ini saya per bulan menghasilkan minimal 75 juta.
Untuk pemilihan bahan, saya memanfaatkan limbah-limbah kayu seperti alas dari peti kemas kayak gitu, terus sisa-sisa potongan triplek. Jadi ya selain pemilihannya yang lebih ekonomis supaya bisa menunjang ke nilai jual, karena pertimbangan dari pembelian bahan baku yang ekonomis bisa menghasilkan produk juga yang ekonomis, dan juga nanti di pasar itu bisa terjangkau lah untuk masyarakat. Jenis mainan yang diminati pelanggan saat ini itu sekarang ada truk oleng ya, truk oleng. Nah ini seperti ini, truk oleng yang ukuran yang besar. Ini yang sekarang lebih booming-boomingnya, dan ada permintaan terbaru yang sedang saya olah itu sekarang bis oleng. Itu juga lagi tahap desain sih untuk saat ini. Prosesnya kita untuk truk oleng aja ya. Pertama dari bahan baku datang yang masih utuh, istilahnya baru datang dari supplier. Kita pertama dibelah sesuai dengan ukuran berapa senti lebarnya. Setelah dibelah nanti dipotong, ada pemotongan pakai mesin cross cut. Itu panjangnya berapa senti juga sama. Setelah itu dimal, dibentuk. Untuk pembentukannya misalkan untuk ban yang ini, nah kita pemotongan itu bisa ditumpuk 5, jadi sekali potong itu 5. Nah nanti ini ada istilahnya prosesnya jigsaw, potong jigsaw. Setelah jigsaw nanti ada pakitan itu penyatuan part-part kecil-kecil yang tadi udah dari mesin belah sama mesin potong, dibentuk, dirakit seperti bentuknya mobil. Nah setelah terbentuk bentuknya mobil baru ditempel stiker. Nah ini stikernya ada beberapa varian sih, saya punya banyak varian, nanti tergantung kebutuhannya juga. Sampai penempelan stiker, nanti pasang lampu. Nah ini ada lampunya ini yang bikin menarik untuk anak-anak, ini ada lampunya, bisa nyala. Setelah dipasang lampu, pasang ban, packing, cuma yang plastik biasa begini aja sih packingnya. Selesai packing, siap berangkat. Untuk desain atau pengembangan, saya mengikuti menerima kritik dan saran terutama dari pemilik toko, karena pemilik toko ini yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah dari konsumennya sering timbul permintaan harusnya ada seperti ini, harus seperti ini, nanti dari toko sampai ke saya. Nah itu yang saya coba implementasikan, terutama di desain gambar, warna, terus penambahan part-part lain. Jadi inspirasinya sih tetap dari konsumen. Karena kenapa saya mengikuti konsumen? Karena barang yang saya ciptakan ini untuk konsumen. Jadi apa yang diinginkan oleh konsumen, ya itu yang harus saya penuhi. Untuk karyawan, saya memakai keluarga, terus masih tetangga-tetangga sekitar lah, yang daripada iseng-iseng ngerumpi nggak karuan, ya saya coba berdayakan, ajak ngerumpi sambil menghasilkan di sini. Jadi ketika orderan banyak, nanti bakalan kelihatan di sini banyak ibu-ibu yang kumpul. Jadi warga sekitar juga tetap. Untuk menjaga kualitas, saya selalu terapkan kepada karyawan saya itu dengan satu patokan. Saya selalu tanamkan sama mereka, kalau kita menciptakan kualitas yang baik, jadilah kita sebagai pembeli. Apa yang saya maksud dengan jadilah sebagai pembeli? Ketika kita membuat produk ternyata kelihatan lebih jelek, kira-kira menurut kita kalau kita pembeli ini dibeli apa enggak?
Kalau menurut kita nggak mau, saya mah jangankan beli, dikasih aja nggak mau, berarti produk kita jelek. Dan ini nggak boleh dilanjutkan, harus diganti atau diperbaiki. Seperti itu patokan saya untuk menjaga kualitas. Mengunjungi satu toko ke satu toko lagi, ke toko lain lagi. Jadi saya selain menunggu order yang alat edukasi itu, dan untuk truk oleng ini saya pemasarannya itu door to door. Masalah limbah yang berkaitan dengan lingkungan, saya coba jalankan dengan karyawan saya. Itu sampah dikumpulkan, nanti dibakar di suatu tempat, dan itu hasil pembakarannya itu bisa buat pupuk tanaman. Yang bagus itu tanaman cabai, pohon pisang. Jadi dari limbahnya itu masih bisa dimanfaatkan sampai istilahnya kalau menurut saya tinggal berbunya aja yang dibuang. Untuk kendala yang saya hadapi saat ini itu masalah harga sih pasti, karena yang membuat produk edukasi atau alat produk edukasi dan truk oleng ini bukan cuma di saya. Jadi ada beberapa beberapa pesaing, dan yang repotnya buat saya itu kompetitor saya ini kelasnya perorangan. Jadi kalau perorangan itu kan tenaga mereka nggak dihitung, sehari harus menghasilkan uang berapa. Nah kalau dari sisi saya kan walaupun gimana ya istilahnya workshop, saya mempekerjakan karyawan, ada hitungan satu karyawan gajinya berapa dikali berapa orang, dan itu kan saya harus ada hitungan, dan nggak bisa ngasih harga itu seenaknya gimana bisa dilempar di pasar. Nah kendalanya yang terberatnya cuma itu. Jadi kalau yang perorangan ya istilahnya mereka dapat 2 set truk oleng dijual 50.000 mungkin cukup. Tapi kalau untuk di saya dapatnya 10, saya kali 50.000 cuma 500, untuk menggaji karyawan pun tidak cukup. Itu sih kendalanya saya. Usaha saya yang saya jalankan sekarang untuk mengatasi kendala tadi, saya cuma berusaha memproduksi sebanyak mungkin, kelipatan. Jadi ada bahasa nggak apa-apa untung kecil tapi kelipatannya besar. Jadi yang saya siasati saat ini memproduksi lebih banyak aja dalam seharinya output itu. Harapan saya ke depan ya, yang pertama pastinya saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk usaha saya sendiri ya tentunya semua orang yang usaha pasti ingin lebih berkembang ya, ingin lebih banyak merekrut karyawan supaya bisa lebih banyak lagi memberdayakan orang sekitar. Kerajinan tangan Jiekil yang dibuat oleh Bapak Anwar Sanusi sangat luar biasa dan patut diacungi jempol. Setiap produk Jiekil yang ia buat menunjukkan keahlian dan ketelitian yang tinggi. Desainnya yang kreatif dan inovatif membuat setiap mainan anak-anak menjadi unik dan menarik. Selain itu, menggunakan bahan-bahan bekas dan ramah lingkungan juga menjadi nilai tambah yang luar biasa. Produk Jiekil ini sangat penting dalam mengembangkan imajinasi dan keterampilan motorik anak-anak. Dengan bermain dengan mainan yang dibuat dengan tangan dan memiliki nuansa alami, anak-anak dapat belajar tentang keindahan seni dan memperkaya hayalan mereka. Kerajinan tangan Jiekil ini juga memberikan alternatif yang baik bagi orang tua yang ingin memberikan mainan yang berkualitas dan aman untuk anak-anak mereka. Selain itu, kerajinan tangan Jiekil ini juga memiliki nilai sosial yang positif. Bapak Anwar Sanusi adalah seorang warga desa yang mengembangkan bakatnya dalam kerajinan tangan ini, dan dengan menciptakan produk-produk yang menarik, ia juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dukungan terhadap kerajinan tangan lokal seperti Jiekil ini adalah cara yang bagus untuk memajukan ekonomi lokal dan memperkuat ikatan sosial di komunitas. Secara keseluruhan, kerajinan tangan Jiekil ini adalah contoh yang luar biasa tentang kreativitas, keahlian, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dukungan terhadap kerajinan tangan seperti ini dapat membangun keberlanjutan lingkungan, memajukan komunitas lokal, dan memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anak. Baik Pak Nur, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak cara pembuatan atau dari proses awal mula pengerjaannya Pak. Ya baik, untuk awal mulanya seperti itu tadi saya bilang dari bahan kayu datang. Itu nggak harus selalu datang kayu udah berukuran seperti ini ya. Kadang-kadang masih berbentuk balok. Nanti itu yang disebut tadi mesin belah. Nah di setting ukurannya untuk berapa yang kita perlukan. Ini kebetulan untuk sasisnya terkoleng ukuran 2 cm x 2 cm. Mesinnya udah diukur di setting. Nanti cara proses pembelahannya ini jalan. Nah, ini untuk pembelahannya di sini deh. Setelah dibelah nanti masuk mesin potong. Mesin potongnya ini Siapa yang potongnya nanti? ya sesuai ukuran. Nah kalau ini kan untuk udah size lebih kecil ya karena mesin potong. Untuk ukuran panjangnya berapa di sini diukur, tapi stepper ini mesin potongnya. Nah setelah proses ini Pak, ke mana lagi nih Pak proses? Setelah potong kalau untuk nanti kan ini biar dulu di pengeboran sana, bor itu 2 kali, ada bor besar dan kecil, dan untuk countersink untuk kepalanya baut. Awalnya nanti dari hasil pembelahan sana seperti ini, belah dan potong. Ini dari kayu juga kan ya? MDF Pak ini? MDF ya. MDF itu medium detenikal apa gitu, saya juga nggak ngerti lah, pokoknya MDF. Ya semacam serbuk yang dikeraskan itu Pak. Nah ini tempat proses pembuatan dan jadi dari yang segi 4 ini nanti dibuang dulu ujung-ujungnya 4 kali, nanti terbentuk segi 8, diputer-puter, nanti hasilnya ini. Untuk bannya seperti itu. Untuk proses pembuatan bannya ya. Ya, kalau untuk proses pembuatan rangkanya Pak, untuk pembuatan rangka nanti seperti tadi yang kayunya dari sana, terus nanti ke depan sini. Proses pengeboran as main depan. Untuk bannya nanti yang tadi dibikin kiri kanan, lalu untuk tempat palat menarik. Yang tengah ini buat as center 2, jadi supaya bisa belok kiri kanan. Pengeborannya di sini. Ini bahan untuk ban, alhamdulillah lebih kebetulan dapat dari supplier banyak, jadi dikirim aja semua. Jadi insya Allah untuk kedepannya mungkin 5.000 truk oleng kayaknya masih bisa cukup lah untuk stok. Setelah itu tadi lanjut pembelahan untuk truk oleng, ini kebetulan proses mixernya lagi kosong. Cuma ada proses pengerjaan yang lain aja, nanti setelah dibelah dan dipotong salah dibentuk untuk bannya, bentuk depannya, baru masuk ke proses penjinsewan. Ini kebetulan yang dibikin bisa puzzle alfabet yang terkenalnya lebih kosong. Dan untuk kepalanya ini perakitan bagian kepala depan terkoleng, kepala bagian bawah. Nanti ada lagi yang untuk bagian kaca, bagian atas, sama bagian depan belakang. Setelah dirakit seperti ini dikumpulkan, nanti jadinya ini. Yang tadi ini kan kebetulan yang besar, kalau ini tadi yang kecil ya. Jenisnya ini Pak, mobilnya ada apa ya Pak? Jenis mobilan cuma dari terbaran aja Pak.
lokasi yang lagi dikembangkan sekarang itu bus lagi di SDM Pak. Makanya bisa apa? Jadi siapa aja bisa gitu Pak. Ya, bisa. Bisa pesawat segala macam. Bisa kemudian ada lampu, terus ada teloletnya, ada sinyal, itu kayak gitu gitu ya. Ingin main lokasi Kaki itunya. ya. Nanti setelah terakit sini semua lengkap, sasisnya terpasang, tinggal penempelan stiker di bulan berikutnya. Kalau ini proses apa ya Pak? Ini proses penempelan stiker Pak. Jadi sudah proses finishing, penghalusan lah. Ya. Nah di sini lebih terlihat bentuknya. Nih, nempel stiker. Saya pakainya stiker buat lebih cepat Pak. Jadi outputnya lebih banyak. Tadi yang saya bilang tadi untuk pemecahan masalah yang saya hadapin, Ya. produksi saya harus lebih banyak. Gimana caranya? Buat sementara ini saya baru bisa ngatasin seperti ini pada stiker. Karena ini awalnya saya di sablon Pak, di sablon itu wah sehari paling dapat 10 Pak jadinya. Ini ada Jikil Jaya, maksudnya Jikil ini nama usaha atau apa Pak? Ya ini Jikil Jaya, Jikil itu nama usaha saya berasal dari dua putri saya Pak, Enji dan Kila. Jadi dan Kila. awalnya dari saya panggil nama Pak, mau panggil Kila panggilnya Ji, jadi yang benerin kan dia jadi Jikil. Jadilah nama saya ya. Nama usahanya mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Nah setelah proses pemasangan stiker, lanjut ke proses apa lagi Pak? Setelah pemasangan stiker, lanjut pemasangan lampu Pak. Ini untuk proses pemasangan lampunya Pak, aksesorisnya ya? Ya, ini pemasangan lampu Pak, aksesoris. Ini Pak yang membuat daya tarik anak itu di sini. Ini lampunya bisa nyala nanti. Ya, ada yang udah jadi Pak, bisa ditunjukin. Ada yang udah jadi, sebentar. Ini yang jadinya. Setelah pemasangan lampu, masuk proses pemasangan ban. Semua harus sudah dicek. Tadi yang saya bilang, saya tanamkan kualitas ke anak-anak. Bila diri kita sebagai pembeli, karena barang itu jelek, kita sebagai pembeli nggak mau beli, berarti jangan dipasang. Yang harus kualitas yang bagus. Karena untuk brand ya tadi yang saya bilang, kita sebagai pembeli. Selesai pemasangan ban, terakhir packing. Masukin plastik, penambahan aksesoris terpal. Proses terakhir ya. Ya. Packing. Dan terakhir semua proses pengerjaan mau masuk plastik juga plastik biasa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Pak Dedi, berasal dari RT 03 RW 10 Desa Kemang, Kecamatan Kemang. Saya bekerja di sini kurang lebih 5 tahunan. Dan alhamdulillah dengan adanya usaha ini
perekonomian kita sudah terangkat, maupun dari segi ekonomi maupun keluarga sudah terangkat. Terima kasih kepada Pak Anwar atau yang sudah yang membuka usaha di sini, bisa merangkul warga RT 03 RW 10 dan kedepannya untuk lebih maju lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarsan Satu Sukanda, Babinsa Desa Temang. Alhamdulillah di RT 3 RW 10 ada Bapak Anwar. Beliau pengrajin mainan anak-anak serta edukasi untuk sekolah, maksudnya sekolah itu sekolah TK ya. Alhamdulillah dari bahan baku yang udah nggak dipakai lagi bisa dimanfaatin untuk usaha. Semoga usahanya Bapak Anwar kedepannya tambah maju lagi. Mungkin warga di desa umumnya khususnya di RT 3 RW 10 bisa menambah lapangan pekerjaan lagi, yang mungkin dari pihak kecamatan atau pihak pemerintah bisa membantu dalam permodalan biar tambah besar lagi, tambah banyak lagi orderannya. Terus juga mungkin dari pemerintahan Kecamatan Kemang bisa mempromosikan hasil dari usaha Bapak Anwar ini ke daerah lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Ibda Kosasi sebagai pembina desa Kemang memberikan suatu aspirasi maupun dukungan kepada Bapak Anwar, khususnya di desa Kemang RT 3 RW 10 nomor 40. Semoga usaha yang dimana dari bahan-bahan kasarnya bahan bekas yang dihasilkan untuk mainan maupun miniatur mobil, nomor angka-angka untuk limbah maupun untuk pelajar lainnya, saya ucapkan semoga Pak Anwar usahanya lebih sukses, lebih maju, dan keluarganya bisa membantu sekitarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan, nama saya Liung Susanto, itu Kadus 5 di wilayah Desa Kemang, itu membawahi 2 RW, RW 09 RW 10. Alhamdulillah di RW 10 ini, di RT 03 ada pengrajin souvenir dari bahan-bahan sekiranya sudah tidak terpakai. Alhamdulillah Bapak Anwar ini bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan barang-barang istilahnya untuk mainan anak-anak. Saya sangat mendukung sekali pada Bapak Anwar ini, khususnya pembuatan bahan-bahan barang souvenir ini. Ya, ke depan mudah-mudahan kita lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Ya, intinya kemungkinan Pak, kalau namanya perusahaan mah yang dikurangi ini kemungkinan modal Pak ya. Masing-masing juga pasti modal Pak ya. Ya, saya dari Kadus 5 ini ya mohon kiranya untuk memperkembangkan perusahaan Bapak Anwar ini, ya mohon bantuannya dari pihak pemerintah untuk lebih berkembang lagi, lebih maju lagi untuk perusahaan Bapak Anwar ini. Kemungkinan itu saya Pak dari Kadus 5, Bapak Liung Susanto dari Desa Kemang. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua RW 010 sangat memberikan dukungan kepada para pengusaha atau pengusaha yang ada di wilayah RT 03 RW 10. Ini sangat membantu sekali untuk perekonomian yang ada di RT 03 RW 10. Saya sangat memberikan apresiasi untuk pengusaha yang mana Bapak Anwar ini memproduksi bahan-bahan yang mungkin bisa dikategorikan bahan yang sudah terbuang, akan tetapi bisa diolah kembali menjadi mainan seperti mainan anak-anak. Ya,
Itulah pendapat kami, mudah-mudahan Bapak Anwar ini mendapatkan bantuan modal dari pemerintah maupun dari para pengusaha yang ada di wilayah RW 10. Mudah-mudahan selalu berkembang atau selalu berjalan. Mungkin itu saja kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video liputan kami hari ini. Semoga bisa memberi manfaat dan motivasi untuk warga Desa Kemang. Desa Kemang, Kecamatan Kemang,